Ini penting ya. Saya ulang lagi ini penting sekali. Karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu tauhid, tidak ada rajam, tidak ada qadus sarikoh, tidak ada macam-macam. Pertanyaannya itu begini loh, setelah hukum rajam tidak ada, hukum kisos sama pembunuh tidak ada. Setidaknya kalau kamu tahu hukumnya qatilun nafsi itu kisos, kamu tahu tingkat murkanya Allah. Kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah, misalnya di kisos nggak ada, kemudian negara modern dihukum seumur hidup, kamu harus setuju. Tapi dihukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti kisos. Saya ulang lagi, pengganti apa? Enggak, tapi kamu harus setuju, biaya pantas wong dolim itu dapat hukuman. Ya pantas wong dolim itu dapat. Tapi kamu tetap harus yakin kalau kisos lebih baik ketimbang hukum seumur hidup. Tapi jangan lalu kalau tidak kisos terus nggak usah sama sekali, jangan. Itu wong mutung, nopo? Wong nopo? Mutung. Dalam kaidah fikih tidak boleh seperti itu. Jadi malah yutroku kullu, la yutroku kullu. Kalau tidak bisa ideal, ya jangan sama sekali. Guling-gilingan, nah orang yang berbuat zalim lahum fid dunya khizyun, di dunianya harus dapat dihina. Begitu juga menyangkut lonte, sundel dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte karena ini negara modern, demokratis, nggak ada hukumannya, itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia tidak punya suami. Oke, itu urusannya. Tapi kemudian delalah tonggo-tonggo ini nyebut itu lonte, sundel, WTS, terus maling, copet, germo, wis elek-elek lah. Cara wong nganggur ya sampah masyarakat, gendut, macam-macam lah. Itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi kita yang kiai kan bobo soleh tenan memang nak ngomong terukur. Terukur manane sing wis ngomong lonte akeh sekene bebo menang sehingga kita celuk cangkem apik. Mas oke bebo soleh, kamu harus kuat ilmunya itu bagus ketika masyarakat menvonis itu lonte, sundel, maling, copet, gendut. Karena ciri utama kesalahan adalah ngendikane Allah lahum fid dunya khizyun, di dunianya juga harus hina. Termasuk dengan penamaan-penamaan yang buruk. Meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi gak perlu melok kecangkeman se-ekstrim itu. Tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu, karena ciri utama kesalahan adalah lahum fid dunya khizyun. Kalau salah itu dimaki. Ini penting kalau aturakan kata ngedikane Kanjeng Nabi, Allah itu akan mencabut barokahnya bumi jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim. Karena nanti kalau salah istilah, misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua, khusyuk kabeh, meneng kabeh, omongane apik kabeh. Ono wong lonte dari boten derek-derek. Ono copet dari ini boten copet niku tiang kreatif sing gawe. Ono lonte dari wah niku tiang laris. Wah yo repot nih. Jadi lonte laris dari niku tiang laris. Dari ora di kaya dhisik ana ide lonte dibasakno wanita harapan. Mungkin yo dadi repot. Makanya saya pernah bersaksi betul, ini saya berhadapan-hadapan. Ada orang yang aid karena free sex, ya. Bukan aid karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa, pokoknya karena benar-benar free sex ya, seks bebas ngawur. Ada dokter itu konsultasi sama ulama. Kemudian saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pasti. Di dokter tadi orangnya sangat nasionalis ya, dia ada mati mikir lah pentingnya agama. Dia tanya, Pak Kiai sekarang kedokteran baru nyari obatnya AIDS gini-gini dan kita ikut terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan ikhtiar untuk mencari obatnya AIDS. Kiai ini terkenal ramah sekali, terkenal sopan, terkenal nggak pernah ngedikan keras. Tapi di luar dugaan saya pun tidak pernah menduga kalau Kiai tadi jawabnya gini. Wong zina sak karepe dhewe iku wong maksiat. Pangeran kepen ngukum sampean kepen ngobati. Ono nak sampean kepen nantang kersane pangeran. Oh nangis dokternya. Dia agak ngira kalau kiainya jawabnya seperti itu. Sama orang copet itu kan merugikan orang banyak. Gawa bojone wong zina merugikan orang banyak. Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia copet nak menotobat. Setidaknya ini enggak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina tidak merasa salah, istri kita, saudara kita, karena merasa di situ nggak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan, ada ketakutan
Paham ya? Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya khizyun di dunianya pasti ada unsur hina. Entah kadarnya gimana itu terserah pengen. Kalau kayak orang bodoh jadi imam, motornya surat sih lagi Fatihah, terus dikeluarkan dari masjid, mau bodoh jadi imam keben. Nak rata ono kejadian itu sok bodoh-bodoh pede, terus imami nyanyi Indonesia Raya kan yo repot. Jadi kita ini harus mikir juga. Mergo masyhur itu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih kok fikih kabeh ana khilaf. Bareng dene mondok Mekah mau dolanan kok. Iyap takoki masail fikih disebut fihi qaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilaf. Terus harus sing mangkal takoki. Wah, hukumnya demenan fihi qaulani berarti Arab. Karwan demenan kok fihi. Qaulani demenan dan roh kok ngawur. Demenan itu hukumi fihi kaulah. Berdua itu mau latihan ibu-ibu alim, orang alim tapi ibu-ibu paham ke? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba, saya tidak mengatakan bunga atau riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama, kadang enggak. Pokoknya riba. Allah jelas ngendikan. Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Harus jelas.